Assalamualaikum, selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Hari ini bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjuti mengenai materi tentang fungsi. Minggu lalu ibu telah menjelaskan pengertian tentang fungsi, perbedaan antara fungsi dengan relasi. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi ini kita lihat dulu. Ada yang fungsi itu bersifat sebagai fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Oke, kita lihat dulu definisinya. Fungsi surjektif itu adalah di mana pemetaan dari himpunan P dipetakan ke himpunan Q dengan daerah hasil fungsinya harus sama dengan himpunan Q-nya. Maka disebut dengan fungsi surjektif atau dikenal dengan fungsi untuk atau fungsi pada atau fungsi kepada ya. Nah, kita lihat di sini contohnya yang dikatakan dengan fungsi surjektif. Nah, di sini ada himpunan P sebagai daerah domain yaitu A, B, C, D. Kemudian daerah Q sebagai kodomainnya atau daerah kawannya itu 1, 4, 9. Oke, nah, maka kemudian dipetakan A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 1, C dipetakan ke 4, D dipetakan ke 9. Maka daerah hasil dari pemetaan ini adalah mana daerah hasilnya, keanggotaannya, yaitu 149. Nah, itulah yang dikatakan dengan fungsi surjektif. Artinya adalah daerah hasil fungsinya itu sama dengan daerah kodominnya. Paham? Jadi anggota daerah hasilnya itu sama dengan anggota kodominnya atau daerah kawannya. Oke, sudah dipahami? Oke, itu dikatakan dengan fungsi surjektif atau fungsi untuk atau fungsi kepada. Nah, kemudian ada juga yang dikatakan dengan fungsi into. Nah, fungsi into di sini adalah yang dimaksud dengan fungsi into di mana daerah hasilnya ya nak ya itu hanya bagian dari daerah kodominnya. Nah, jadi seperti contoh di sini yaitu ada himpunan S dengan anggotanya 2, 4, 6, 8. Kemudian anggota T, himpunan T anggotanya adalah KLM. Sudah, maka pemetaannya adalah 2 ke L, 4 ke L, kemudian 6 ke M, kemudian 8 ke M. Nah, ini dikatakan sebagai fungsi into atau fungsi ke dalam. Nah, kenapa dikatakan into atau ke dalam? Karena daerah hasilnya siapa di sini? Yaitu L dan M. Nah, L dan M itu adalah bagian dari himpunan T atau bagian daerah kodomin. Maka itulah yang dikatakan dengan fungsi into atau fungsi ke dalam. Jadi bisa dibedakan ya nak ya antara fungsi untuk atau surjektif itu daerah hasilnya adalah semua anggota kodominnya. Tetapi kalau dia fungsi into atau fungsi ke dalam itu daerah hasilnya adalah bagian dari kodominnya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, ada yang bersifat sebagai fungsi injektif. Nah, fungsi injektif ini dikenal dengan sebagai fungsi satu-satu. Nah, jadi harus dipetakan satu-satu berpasangan. Tidak boleh ada yang pasangannya 2 kali ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Perhatikan. Ada himpunan P sebagai domainnya yaitu 2, 4, 6, 8 dan ada daerah kodominnya yaitu Q, yaitu daerah Q-nya adalah A, B, C, D. Sudah? Nah, dari sini maka dipetakan 2 ke A, 4 ke B, 6 ke 8, 6 ke C, maaf 6 ke C, kemudian 8 ke D. Sudah? Nah, maka di sini kita perhatikan pemetaannya adalah satu-satu. Nah, jadi daerah kodominnya tidak boleh ada yang diarahkan 2 kali ke arahnya. Paham? Nah, tidak boleh ada dipasangkan 2 kali di daerah kodominnya.
Maka itulah yang dikatakan dengan daerah disebut dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Oke, sudah dipahami? Oke, itu dikatakan dengan fungsi injektif. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah ada yang dikenal dengan fungsi bijektif. Nah, apa itu fungsi bijektif? Nah, yang dikatakan dengan fungsi bijektif adalah bila dia termasuk surjektif dan dia juga termasuk injektif. Nah, bisa dipahami ya. Nah, bijektif itu adalah apabila fungsi itu merupakan fungsi surjektif juga merupakan fungsi injektif. Nah, apa tadi surjektif? Yaitu daerah hasilnya harus semua anggota kodominnya atau sama dengan anggota kodomin, itu surjektif. Nah, kalau injektif tadi apa pengertiannya? Apabila semua pemetaannya satu-satu. Jadi pasangannya satu-satu. Tidak boleh ada yang berpasangan 2 kali, terutama pada daerah kodominnya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, tunjukkanlah diagram panah pada gambar berikut yang merupakan suatu fungsi. Sudah, manakah yang merupakan fungsi bijektif? Nah, ada gambar A, ada gambar B. Nah, mana yang merupakan fungsi bijektif? Pertanyaannya. Nah, perhatikan fungsi bijektif itu definisinya harus dia merupakan surjektif dan juga merupakan injektif. Nah, kalau kita lihat gambar A, apakah dia termasuk surjektif? Nah, perhatikan daerah hasilnya. Ternyata daerah hasilnya adalah hanya 1 dan 3. 1 dan 3 daerah hasilnya. Sementara daerah kodominnya tadi, yaitu anggota himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4. Sementara daerah hasilnya hanya A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 1, C dipetakan ke 3. Maka daerah hasilnya hanya 1 dan 3. Nah, maka daerah hasilnya itu bagian dari anggota kodominnya atau bagian dari anggota B. Jadi tidak semua. Maka kalau dia tidak semua, maka dia bukan surjektif, tetapi melainkan into, fungsi into. Maka untuk gambar A ini bukan termasuk bijektif karena dia tidak termasuk surjektif. Itu tadi alasannya ya. Oke, kemudian untuk gambar B, apakah gambar B ini juga termasuk bijektif? Bisa dipahami? Nah, coba kita lihat. Nah, kita lihat anggota himpunan C-nya adalah P, Q, R, S, T. Sudah. Anggota himpunan D-nya atau kodominnya adalah 5, 6, 7, 8. Sudah. Nah, lihat perhatikan pemetaannya. Apakah mereka pemetaannya satu-satu? P dipetakan ke 5, Q dipetakan ke 6. Udah. Nah, R dipetakan juga ke 6, S dipetakan ke 7, T dipetakan ke 8. Nah, apakah gambar B ini termasuk bijektif? Nah, ayo kita telaah. Nah, pertama, apakah dia termasuk surjektif? Nah, kalau dia surjektif, daerah hasilnya harus semua anggota himpunan kodominnya atau himpunan D-nya di sini. Sudah? Apakah semua daerah hasilnya itu merupakan daerah D? Iya, betul. Yaitu daerah hasilnya adalah 5, 6, 7, 8. Yaitu semua kodominnya. Sudah? Maka dia termasuk surjektif. Nah, kemudian perhatikan apakah dia pemasangannya satu-satu, pemetaannya satu-satu. Nah, tidak jawabannya. Kenapa tidak? Karena ada yang dia dipetakan 2 kali ke arah 6. Nah, ini 6 ini dipasangkan 2 kali, yaitu R dipasangkan ke 6, S juga dipasangkan ke 6. Maka dari itu ini tidak termasuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Maka ini bukan injektif atau bukan fungsi satu-satu. Maka otomatis dia bukan termasuk bijektif. Karena bijektif itu harus termasuk surjektif juga termasuk injektif. Maka jawabannya dari gambar A dan gambar B tidak ada yang merupakan fungsi bijektif. Oke, sampai sini dulu penjelasan Ibu mengenai sifat-sifat dari fungsi, yaitu ada surjektif, ada
injektif, dan ada bijektif. Oke, selanjutnya kalau mau bertanya nanti bisa di kolom komentar ya nak ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.